Masalah Niniwe itu menarik. Tuhan bilang sama Yunus, Yunus, pergilah ke Niniwe. Katakan kepada mereka, aku akan binasakan Niniwe ini. Hancurkan Niniwe. Kalau mereka tidak mau bertobat. Lalu Yunusnya males. Nggak mau ke Niniwe, dia lari ke Tarsus. Singkat cerita, waktu lari, kasih ombak besar, dia diterjunkan ke laut, tangkap ikan, dimuntahkan, dan Tuhan tetap kasih perintah kepada Yunus. Kamu tidak mungkin bisa lari, sekarang kamu tetap harus ke Niniwe. Sudah, akhirnya Yunus jengkel-jengkel, dia tetap ke Niniwe. Akhirnya Yunus ke Niniwe marah-marah. Hai bangsa yang sudah kurang ajar, bangsa yang tidak tahu diri. Ya, kira-kira begitulah pokoknya. Saya pakai kalimat sendiri. Lalu Niniwe tiba-tiba setelah dengar kemarahan Yunus itu, mereka bertobat dan menangis semua. Dan akhirnya Tuhan tidak jadi menghancurkan Niniwe. Lalu Yunusnya marah-marah tambahan. Kenapa tidak dihancurkan? Ini coba lihat nabi model gini. Ini nabi yang lebih senang orang binasa daripada orang selamat. Nabi yang KKR tanpa persiapan. Tapi akhirnya bertobat semua. Wow, hebat sekali. Berarti pertobatan itu bukan karena doa. Mulai bimbang ya toh. Iya, Yunus kapan doa buat Niniwe itu? Enggak ada. Yunus tuh malah kepingin Niniwe dihancurkan. Bukan tuh bertobat. Nah, sekarang bagaimana dari sisi Allah? Saya mau tanya sekarang. Kira-kira Allah memang betul-betul serius mau membinasakan Niniwe atau tidak? Ayo, jawab. Tidak serius. Kenapa tidak serius? Serius. Nah, serius kok tidak dibinasakan? Hah? Saat kemudian. Berarti Tuhan itu seriusnya nggak serius. Saya sekarang mau tanya. Tuhan tuh maha tahu nggak? Maha tahu. Tuhan tahu nggak kalau Niniwe bakal bertobat? Tahu. Kalau tahu, dia serius mau binasakan orang yang bakal bertobat. Ayo, jawab. Sudah tahu Niniwe pasti bertobat di dalam maha taunya. Tuhan tidak mungkin salah kan? Kemahatauan Allah tidak mungkin salah kan? Pasti benar kan? Niniwe pasti bertobat kan? Lalu Tuhan masih bernafsu membinasakan Niniwe di dalam maha taunya dia. Pasti bertobat. Coba dijawab. Serius mau binasakan? Nah, orang mau bertobat kok serius dibinasakan gimana sih? Saya mau tanya. Yang membuat Niniwe bertobat itu siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan membuat Niniwe bertobat? Kalau dia serius membinasakan. Ayo jawab. Sebelum bertobat tadi apa? Dilahir baru kan? Betul enggak? Sebelum bertobat dilahir baru kan? Yang melahir baru kan siapa? Roh Kudus. Yang melahir baru kan orang-orang Niniwe siapa? Roh Kudus. Lah Roh Kudus kok mau melahir baru kan orang yang mau dibinasakan? Bingung kan? Coba sekarang pikir lagi. Waktu Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, beritakan ini. Yunus yang nggak mau. Lalu akhirnya Yunus terpaksa karena mau nggak mau sudah dijebak pakai ikan itu, sudah tidak bisa lari kemana-mana. Yunusnya terpaksa ke Niniwe kan. Akhirnya Niniwe-nya diperingatkan akan dibinasakan, malah bertobat. Yunusnya yang malah marah-marah. Waktu Tuhan menyelamatkan Niniwe,
Berarti yang sebetulnya ingin supaya Nineveh binasa itu siapa? Yunus. Kalau Tuhan ingin Nineveh selamat. Sudah nangkep kan? Sebetulnya untuk apa Yunus diutus ke Nineveh? Supaya Nineveh bertobat. Tapi sebelum bertobat, Tuhan sudah berkarya untuk mempersiapkan Nineveh. Seluruh kota bertobat. Tidak ada pertobatan yang lebih besar dari ini. Saya dengar dari Pak Tong ini. Pak Tong bilang, tidak ada pertobatan yang lebih besar dari Nineveh. Kenapa? Seluruh kota dari pejabat paling tinggi sampai rakyat paling rendah bertobat semua. Gara-gara KKR Yunus yang tidak persiapan. Jadi saudara jangan tiru-tiru loh. Nanti saudara pikir loh, KKR tidak usah persiapan. Buktinya Yunus saja bisa mempertobatkan satu kota. Kita tidak pernah loh mempertobatkan satu kota kita ini. Nah, satu orang aja susah. Oke, jadi saya sekarang rubah skenarionya. Tuhan sudah merencanakan untuk menyelamatkan Nineveh. Dan Tuhan mengutus Yunus untuk memberi peringatan. Melalui peringatan itu, Tuhan sudah mempersiapkan Nineveh akan bertobat. Karena pertobatan itu datang dari Tuhan, bukan dari kehebatan manusia. Sudahlah, prinsipnya itu tadi sudah jelas. Lahir baru dulu, baru bertobat. Siapa yang menyadarkan, siapa yang menginsafkan, siapa yang mencelikan mata rohani. Kalau bukan Allah yang bekerja, tidak akan bisa.